15 peserta yang mengikuti kontes Cana Festival DPRD CAP 1 tahun 2022 di Kabupaten Kota Waringin Barat sukses digelar bersama Jurnal TV Pangkalan Bun. Kegiatan ini merupakan yang pertama kalinya diselenggarakan di Kalimantan Tengah. Juri terbaik didatangkan dari Banjarmasin dan Palangkaraya untuk dapat menilai ikan terbaik milik peserta yang dikonteskan dari mulai ikan cana progresan hingga yang berukuran jumbo dan merupakan ikan endemik Kalimantan Tengah seperti cana, maru red, pangkalan bun, red sampit, dan red barito. Selama 4 hari digelar, ribuan pengunjung mendatangi arena kontes yang dilaksanakan di hall terbuka Kafe Kopi Petik Pangkalan Bun. Warga yang merasa penasaran karena tidak menyangka ikan cana yang dulunya dikonsumsi dan dijadikan ikan asin oleh para nelayan tradisional menjadi mahal dan pengirimannya hingga ke luar negeri karena keindahan sisik batik bunga di tubuhnya. Pemenang pada kontes Cana Festival DPRD CAP 1 bersama Jurnal TV Pangkalan Bun mendapatkan piala dan uang pembinaan sebagai bentuk apresiasi sesama penghobi khususnya di Kalimantan Tengah untuk terus menjaga dan melestarikan serta mengenalkan ikan cana maru red Borneo sudah go internasional. Harapan kami ke depan ini mudah-mudahan menjadi agenda tahunan di Kota Waringin Barat, salah satunya untuk meningkatkan pundi-pundi pendapatan asli daerah. Yang kedua untuk melestarikan ikan khas Pangkalan Bun, ikan cana, mudah-mudahan bisa ratingnya naik daripada nilainya. Karena selama ini kan ikan cana itu hanya yang dikonsumsi ya sebagai ikan asin ataupun pendamping nasi kuning. Tapi dengan adanya festival ini sehingga rating ikan cana menaik. Yang keduanya kita melestarikan ikan yang ada di Kota Waringin Barat ini karena ini salah satunya ya ikan kebanggaan di Kota Waringin Barat. Mungkin boleh sampai mempunyai ikan jelawat. Kita punya ikan cana. Baik, kami atas nama panitia DPR CAP Festival Ikan Cana mengucapkan terima kasih kepada Jurnal TV, Jurnal besar, media partner, komunitas dan kepada seluruh media-media yang telah meliput kegiatan Festival Ikan Cana ini. Jaya terus Jurnal TV. Bambang Suherman berjanji bersama pemerintah daerah akan menganggarkan untuk kegiatan pameran dan kontes Cana Festival secara rutin dan akan membangun tugu Cana Red Maru seperti tugu ikan jelawat di Kota Sampit. Event DPRD CAP yang pertama ini diikuti oleh peserta sejumlah 115 orang dari yang terjauh, dari yang terdekat, dan kemudian memang misi kami mengangkat ikan lokal asli Pangkalan Bun agar dia menjadi tuan rumah di tempatnya dia sendiri. Terima kasih kepada Jurnal TV yang sudah mensupport habis kami sehingga acara ini bisa berlangsung secara lancar sesuai dengan rencana, dan alhamdulillah sekitar 80% ikan dari Sampit, dari Pangkalan Bun, dari Palangkaraya, dari Banjar itu asli Kalimantan yang dulu ditangkap di alam, kita jual ke Jawa sama mereka diikon lagi di sini. Jadi terima kasih sekali lagi buat Jurnal TV. Semoga ke depan kerjasama ini akan terus berlanjut dan orang semakin kenal dengan Kota Pangkalan Bun. Terima kasih. Dari Pangkalan Bun, Rudi Bintoro melaporkan. Legislator Kalteng Purman Jaya tak ingin adanya kerusakan jalan yang kerap terjadi selama ini sampai memutus akses masyarakat. Oleh karenanya, ia meminta agar pemerintah daerah tidak membiarkan jalan-jalan yang ada mengalami kerusakan, tepatnya pada Jumat 14 Januari 2022. Kerusakan infrastruktur terutama jalan khususnya di Kalteng tentu menarik perhatian berbagai pihak termasuk DPRD Kalteng. Legislator Kalteng Purman Jaya menyebutkan saat ini proyek multi-years Pemprov masih dalam persiapan lelang karena baru pergantian tahun. Tapi pemerintah harus melakukan berbagai upaya agar akses jalan tetap fungsional dan intinya akses masyarakat jangan sampai putus. Dia menerangkan
dengan dana anggaran pendapatan dan belanja daerah APBD yang masuk program multi-years senilai 2,1 triliun rupiah. Tentu diharapkan bisa menjawab keluhan atas semua kerusakan infrastruktur jalan di Kalteng, termasuk perbaikan infrastruktur yang disampaikan dalam aspirasi masyarakat di berbagai daerah. Harapan terbesar pihaknya yakni di tahun 2022 ini, permasalahan infrastruktur bisa terselesaikan, termasuk juga kerusakan Jalan Palangkaraya Kuala Kurun yang memang cukup keras disampaikan masyarakat. Dikatakannya juga bahwa pihaknya akan tetap berupaya mendorong eksekutif untuk mengatasi setiap permasalahan kerusakan jalan yang ada di Kalteng, khususnya jalan yang menjadi tanggung jawab provinsi, termasuk menggelar rapat dengar pendapat bersama pihak terkait. Dari Kota Palangkaraya, Hari Raimundo melaporkan. Masyarakat akan banyak terbantu dengan adanya GDPK 5 Pilar. Hal itu disampaikan Direktur Perencanaan Pengendalian Penduduk Dr. Munawar Asikin saat diwawancarai seusai mengikuti pembukaan pendampingan penyusunan Grand Design Pembangunan Kependudukan 5 Pilar yang diselenggarakan di Hotel Neo pada Selasa 18 Januari 2022. GDPK 5 Pilar merupakan aspek penting bagi pembangunan kependudukan yang meliputi pengendalian kuantitas penduduk, peningkatan kualitas penduduk, pengarahan mobilitas penduduk, pembangunan keluarga, dan pengembangan database kependudukan. Seperti yang disampaikan Direktur Perencanaan Pengendalian Penduduk Dr. Andes Munawar Asikin, dengan adanya GDPK 5 Pilar, masyarakat akan lebih terbantu karena pemantauan tentang kebijakan kesehatan. Kebijakan kependudukan dapat dilihat dari terlaksananya GDPK 5 Pilar. Contohnya, saat ini adalah stunting. Jika stunting masuk dalam GDPK 5 Pilar, maka semua daerah akan punya kesempatan yang sama untuk maju kepada penurunan stunting. Sehingga pelayanan terhadap ibu hamil, balita, termasuk juga calon pengantin, akan lebih terfokus karena dimasukkan parameter-parameter dalam GDPK. Pak, seberapa penting Pak untuk masyarakat ini Pak yang akan diskusi hari ini? Untuk masyarakat, tentu saja banyak. Masyarakat akan terbantu karena pemantauan tentang kebijakan kesehatan, kebijakan kependudukan dapat dilihat dari terlaksananya GDPK 5 Pilar. Misal contoh saat ini, yang sangat ekstrim Pak ya, stunting. Kalau stunting masuk dalam GDPK 5 Pilar, maka semua daerah akan punya resources yang sama untuk menuju kepada penurunan stunting. Sehingga pelayanan terhadap ibu hamil, balita, termasuk juga calon pengantin itu akan lebih fokus karena dimasukkan parameter-parameter atau ukuran-ukuran dalam GDPK. Dari Kota Palangkaraya, Fardowari Reketno melaporkan.